Mau di apa pendidikan tinggi, mau di apa gelar yang tinggi, mau di Banyak. apa jabatan yang tinggi, kalau kemanfaatan kita untuk orang banyak tidak ada. Pemimpin itu kan takdir. Jadi pemimpin itu takdir, Pak. Jadi takdir itu jangan dipaksakan. Apapun Apapun alasan. alasannya. Tapi kalau dinasti, sangat merusak demokrasi. kalau kaitannya dengan pemberontakan yang tadi Pak disampaikan. Saya memberontak karena seolah-olah pemerintah selalu terlambat. Ini yang membuat saya gemes, Pak Rijal. Gemes saya, Pak. Saya berani ngomong begini karena saya rasakan, saya lihat dan saya dengar. Are you ready? Alright then. Time is yours. Pak De Zakir Sabara. Rindu sekali saya Pak De sama kita ini Pak De. Alhamdulillah. Terakhir ketemu Rindu itu sama dengan Mudani ya? sama dong. Oh, sama. Sama dong. Udani bali udani. Iya. Tapi kita bukan homo kan? Bukan dong. Normal. Iya. Normal dong. Saling merindukan dalam ide. Saling merindukan dalam ide. Saya terakhir kita ketemu Pak De untuk kegiatan itu kalau tidak salah di bulan Januari Pak De ya. Pemuda berbahaya. Ya. Wow. Betul, malam-malam. Malam-malam. Sampai jam 12 malam. That's right. Mengundang pemuda berbahaya, Iya. politisi Dan benar-benar berbahaya. dan benar-benar berbahaya. Dan mereka setelah ternyata kegiatan itu Pak De banjir acara untuk menjadi narasumber. Yes. Alhamdulillah. Dan dari situ acara Beda Baik ya. Beda baik. Beda Baik dilaksanakan di kampus. Ya. Setelah itu anak-anak berbahaya ini semakin percaya diri dan semakin berbahaya. Pahalanya buat Iya, Pak luar Zakir biasa. Sabara. Tempatnya dipakai. Kalau tempat banyak jika. Tapi ide mengumpulkan anak muda itu kan luar biasa. Masya Allah. Masih sehat Pak De ya? Alhamdulillah. Luar Alhamdulillah. biasa. Tidak pernah berhenti kalau saya buka Instagram pasti ada di deretan 5 besar beranda saya Pak De. Begitupun di Facebook. Saya bilang ini Pak De ini dia tidak capek atau dikelola oleh admin? Saya sendiri. Saya sendiri yang kelola. Yakin Pak De? Tidak ada yang kelola yang lain karena bahaya juga kalau ada yang kelola. Nanti ketahuan. Iya nanti ketahuan kalau ada DM atau Iya apa. iya. Berarti termasuk istri tidak tahu passwordnya Pak Dedi? Ya insya Allah tidak ditahu. Amin. Mudah-mudahan Rijal juga tidak ditahu password. Allah. Nagapan. Pak Zakir Sabara, senang sekali bertemu dengan kita Pak De, seorang dekan ya. Saya tidak mau bilang akademisi Pak De, karena saya lihat gaya-gaya kayak ndak ke situ mi. Nah bilang orang tanja-tanja, nah tidak seperti itu. Baik Pak De, semua yang hadir di kursi Time is Yours ini Pak De, dia wajib di rapid test. Oh begitu. Iya, di rapid testnya dalam bentuk pertanyaan. Iya. Rapid question. Barusan saya ada undang saya ini, Iya. tidak jelas apa temanya. Pusing juga saya di perjalanan ini. Ini kita diundang podcast. Iya. Seorang Rija Jamal yang selama ini kita kenal tokoh muda yang sangat hebat dalam soal public speaking. Amin. Salah satunya ya. Dan saya diundang tidak pakai tema. Wah, balasin saya ini Pak. Makanya kenapa tidak pakai tema Pak De, biar kita ngobrolnya lebih natural, Ya. yang keluar lebih otentik. Iya. Takutnya. Pokoknya kalau saya tidak tahu saya bilang saya tidak tahu. Baik Pak De, saya akan rapid test Pak De. Eh, Berupa 5 pertanyaan dan ini berupa pilihan. Because life is a choice. Pilih salah satu, jawab dengan rapid dan jawab dengan cepat. Dan pertanyaan inilah yang menjadi dasar kemudian kita akan menjadi bahan obrolan. Di podcast ini. Baik, Zakir Sabara, akademisi atau praktisi? Akademisi. Berhenti dekan atau berhenti relawan? Berhenti dekan. Berkarya di Makassar atau mengabdi di Bone? Di Indonesia. Berkarya di Makassar atau mengabdi di Bone? Berkarya itu ya jadi dekan akademisi. Kalau akademisi di Makassar. Mengabdi di Bone boleh. Oke. Film pendek atau film bioskop? Film pendek. Oke. PSM atau FTI? FTI. FTI Umi. Ada apa dengan PSM Makassar sekarang Pak? Saya sedih, saya kecewa karena tidak ada tempat saya untuk pergi berteriak, melampiaskan kepenatan, dan PSM itu bagian dari jiwa sebenarnya ya. Walaupun saya memang pernah mengurus PSM. Itu dia. Ya, Menjadi sekretaris. Sekretarisnya Pak Usain Abdullah. Iya.
Terus saya pernah menjadi ketua pertandingan, ngurus dari A sampai Z. Tapi jauh sebelumnya masih nonton di tribun terbuka, masih kuliah dulu, sering nonton tribun terbuka. Jadi PSM itu begini, PSM itu apa sih yang kita banggakan di Sulawesi Selatan sekarang? Iya. Apa yang membuat kita bangga jadi orang Sulawesi Selatan? Pantai Coba. Losari, wisata. Pantai Losari sudah ditimbumi sebagian. Aduh, Tanya Mak. Oke. Bangunan megah, landmark. Apa Ya? Kecuali kalau menang PSM itu paling membahagiakan. Untuk semua masyarakat. Untuk seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Selatan. Bukan hanya Makassar. Sulawesi Selatan. Dan yang bisa membuat kita menangis ketika PSM tidak juara. Menangis betul kita, terseduh-seduh kita. Jadi itu PSM segalanya Pak, bagian dari jiwa. Jadi kita lebih menangis ketika PSM kalah daripada jagoan kita di pilkada kalah. Oh iya. Iya. Apalagi kalau sudah 1-2 kan. Iya. Apalagi kalau beda 1 poin kita udah juara, sakitnya itu. Sakit Pak De. Lebih baik ditinggalkan sama bahaya ini. Bahaya. Hati-hati bahaya. Podcast ini ditonton oleh 100.000 orang. Lebih sakit gigi. Daripada sakit karena PSM dikalah. Oke. Kenapa Anda tidak mau lanjutkan tadi? Apa itu? Yang tadi bilang bahaya karena ada yang dengar. Oh begitu Pak De. Yang bahaya bukan saya, kita. Oh begitu. Berarti Anda menyelamatkan saya. Iya, saya selamatkan sebenarnya. Tiba-tiba teringat, bahaya kalau selanjutkan ini Pak. Okay. Bapak bisa tidak selamat. Sebenarnya apapun jawaban tadi itu Pak De, saya sudah punya tangkisannya. Oke. Karena menarik ini Pak De. Soalnya Pak De itu bicara PSM bisa. Orang supporter semua tahu. Laskar Ayam Jantan, The Maxman, Red Gang dan seterusnya. Bicara film juga Pak De ada di sana sebagai produser. Apalagi bicara dunia pendidikan, apalagi bicara demonstran. Anda mantan demonstran. Ya. Sekarang makanya beliau ini dan sekarang ini akhir-akhir ini menjadi relawan. Demonstran karena mungkin waktu itu saya diuntungkan oleh keadaan. Oh, diuntungkan oleh keadaan. Ya, diuntungkan oleh keadaan karena memang saya ketua Badan Perwakilan Mahasiswa di 97-98. Diuntungkan oleh keadaan berarti bukan murni dari hati. Kalau dari hati ya, karena saya memang tinggal di kampus. Walaupun saudara saya punya rumah di Makassar, keluarga saya banyak di Makassar, saya tinggal di kampus hampir 4 tahun. Karena memang saya mengambil sikap bahwa ketika saudara saya polisi Pak Jal, 10 saya bersaudara, 6 kakak saya polisi. Polisi? Iya, bapak saya polisi. Makanya nama saya Sakir Sabara. 8 laki-laki, 6 polisi. Yang 2 perempuan, suaminya tentara, suaminya polisi. Di zaman Orde Baru dulu, ya coba demo. Iya. Saya dikucilkan tanda petik sama keluarga. Jadi saya tinggal di kampus. Jadi itu pilihan sebenarnya. Pilihan di waktu kita kuliah. Itu pilihan saya waktu saya kuliah. Bahwa mengambil sikap untuk berada yang orang katakan demonstran. Iya, walaupun saya aktif di UPPM, Unit Penerbitan dan Penulisan Mahasiswa, yang notabene diajari bikin berita. Tapi waktu itu saya bilang lebih baik kau suruh kak demo pagi siang malam dibanding kau suruh kak bikin berita. Itu kira-kira. Nggak suka nulis Pak De? Dulu saya nggak suka nulis dulu. Sekarang sudah. Sekarang otomatis. Wajib ya. Iya, ketika ada. Kalau di Instagram kan kekuatannya Instagram kan ada di caption juga. Di caption. Iya, beda dengan TikTok. Kalau di TikTok kekuatannya digerakkan. Iya, goyang-goyang. Goyang-goyang, gerakan pendek. Kalau Instagram, Facebook kekuatannya salah satunya adalah di caption. Nah, caption. Saya bersyukur pernah aktif di komunitas jurnalis mahasiswa. Karena itu ada yang membangun saya sampai sekarang. Termasuk leadership. Iya. Anda tidak takut jadi demonstran kala itu karena keluarga Anda polisi, saudara Anda polisi, jadi aman, pasti tidak ditangkap. Malah sangat berbahaya, bukan lagi berbahaya kepada institusinya, tapi berbahaya di keluarga saya. Nggak ada yang kasih uang saya. Kalau lebaran nggak ada yang mau ajak ngomong saya. Dulu. Anda termasuk anak yang keras Pak De? Saya pernah ditanya begini sama kakak saya. Iya. Kan kalau demonstran di Jamang itu nggak diurus kan, jadi kurus, kecil gitu ya. Terus
kayak suka begadang, jadi mata kayak hitam gitu. Waktu itu kan belum ada istilah narkoba gitu ya. Kucel lah. Ya pokoknya gitulah, pokoknya jelek, sudah rantas saja. Ada semua di situ. Semua Mi. Jadi saya ditanya sama kakak saya, kau mau jadi apa? Dulu kan ceritanya orang tidak bisa orang jadi PNS kalau demonstran. Iya. Nah memang saya tidak mau jadi PNS. Tidak mau jadi PNS. Jadi mau jadi apa? Jadi jawaban saya waktu itu saya masih ingat sekali ketika saya disidang sama saudara-saudara saya tahu apa yang saya lakukan. Dan apapun yang saya lakukan hari ini itu sama mengukir masa depan saya 20-30 tahun kemudian. Dan alhamdulillah itu yang terjadi. Dan sekarang itu yang terjadi. Hampir semua media bicara tentang Zakir Sabara. Berbagai aspek Pak, saya melihat. Makanya saya bilang ini termasuk orang gila bagi saya. Anda itu orang gila. Zakir Sabara, kalau saya satu kata atau dua kata kesan mujal sama Zakir Sabara, orang gila. Sebelum saya minum dulu Iya. Tapi enggak ada pimir sponsornya di. Iya kira-kira begitu. Ini kan dalam rangka gimana gitu kan. Masih kosong. Iya. Masih kosong. Iya. Siapa tahu ada nanti branding di sini. Iya. Belum terlalu merdeka podcast ini Pak. Nah, karena saya melihat Pak De, wah ini orang mengambil out of the box, di luar kotak. Semua dosen tentu punya gayanya masing-masing, bahkan ada standarnya. Ada SNI-nya lah. Zakir Sabara memilih jalannya sendiri dan saya tahu itu tidak mudah. Pasti Anda dibilangin orang gila. Karena Anda urusi olahraga, urusi mahasiswa, bahkan harusnya itu tugasnya wakil dekan 3, tapi menjadi tugasnya dekan. Hampir semua mungkin urusan wakil dekan Anda urusi. Sebenarnya ini kerja tim, Jal. Sebenarnya kerja tim. Tapi cuma kelihatan yang muncul saya. Anda sengaja itu Pak Zakir Sabara? Tidak, memang begitu cara kerjanya selama ini. Ada pembagian tim khusus untuk COVID. Kalau di Palu kemarin, kita bicara COVID Pak ya. Khusus untuk COVID. Kalau bicara relawan yang lain tuh WD3 atau Kaprodi dan sebagainya. Kayak misalnya ke Masamba kemarin ada Kaprodinya, Tambang ada dosen berapa. Tapi khusus untuk COVID, karena ini musuhnya tidak kelihatan, ini musuh kita berbahaya, maka saya tidak akan mungkin melepas anak-anak itu turun ke lapangan tanpa saya harus dampingi. Karena ada protokol-protokol yang harus dipatuhi. Sementara anak-anak ini anak milenial Pak, kadang-kadang ceroboh. Gitu. Jadi makanya mereka turun bergerak di lapangan itu diikuti oleh kamera. Malam itu dia evaluasi, siapa tadi yang buka maskernya, siapa tadi menyentuh benda, siapa tadi. Itu dia evaluasi. Gitulah. Segitu detailnya Pak. Harus kalau kita lihat postingan-postingan dari awal kodong pakai jas hujan itu. Pakai jas hujan. Jadi khusus COVID memang ini setiap turun wajib saya datang. Wajib saya sama-sama. Gitu. Khusus COVID ini karena protokol kesehatan harus saya pastikan langsung bahwa itu berjalan, karena kalau tidak anaknya orang ini Pak kalau terpapar selesai saya. Betul. Iya, itu. Tanggung jawab itu ada di Anda. Iya, dan 5 bulan, sudah 5 bulan kan di kampus mereka. Gitu. Fakultas yang Anda pimpin Pak, dia bukan fakultas kesehatan. Bukan. Ngapain Anda mengurus dunia kesehatan lagi? Ya, karena itu juga bagian dari perjalanan hidup saya. Ketika saya kuliah dulu ngurusi yang di Sidrap itu yang pembebasan bendungan Bilariase itu. Itu saya di sana itu sama Una, sama Irfan Yahya gitu, sama teman-teman POSIS itu kurang lebih 1 bulan lebih ngurus itu. Jadi banyak memang aktivitas teman-teman petani saudara-saudara kita petani cengkeh dengan Sele anggota DPR provinsi itu kan kita advokasi dari 94 ke 96. Jadi yang itu yang membuat saya memiliki, walaupun saya mungkin dianggap nakal, bebal di keluarga, tapi ada nilai-nilai kemanusiaan yang tertanam sejak dulu dari saya. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan. Dan itu yang sangat membekas sehingga segala aktivitas saya tidak ada urusan dengan jabatan. Nilai kemanusiaan yang paling penting. Makanya saya mau mendidik anak-anak saya untuk di dalam dirinya itu ada nilai-nilai kemanusiaan. Esensi dasar pendidikan yang tertinggi, hakikat yang tertinggi dari pendidikan itu kan nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan. Hakikat yang paling tertinggi. Hakikat paling tinggi. Artinya Pak De mau bilang bahwa selama ini orang yang punya banyak tinggi pendidikan tidak punya nilai kemanusiaan?
Mau dia apa pendidikan tinggi, mau dia apa gelar yang tinggi, mau dia apa jabatan yang tinggi. Kalau kemanfaatan kita untuk orang banyak tidak ada. Kita tidak mau hidup batu. Jadi itu yang saya mau tanam sama mereka. Dan alhamdulillah. Karena kalau karakter dan nilai-nilai kemanusiaan terinternalisasi dalam diri seorang, biar dilepas kemana, bisa beradaptasi. Anda yakin itu, Pak? Saya yakin dan saya sudah bisa buktikan. Saya bisa buktikan. Relawan saya ini sudah angkatan kedua ceritanya. Sudah bergenerasi. Generasi pertama sudah lulus. Sudah selesai. Dan itu saya monitor terus. Di mana-mana dia pasti jadi pemimpin. Oh. Di mana-mana pasti bisa diterima. Di mana-mana pasti dipercaya. Gitu. Itu yang saya mau tanamkan sama mereka sebenarnya, sehingga karena pendidikan kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan itu tidak ada dalam bangku kuliah. Mungkin ada kampus atau apa memberikan tim soal kerelawanan ya. Tapi belum tentu nilai kemanusiaannya ada. Dan itu yang paling penting, Pak. Itu yang paling penting. Makanya dalam struktur relawan FTI itu tidak ada strukturnya. Begitu ada bencana diumumkan siapa yang terpanggil jiwanya, hatinya masuk gabung. Ada mau angkatan 2019 sampai angkatan 2016 nggak ada strata di situ. Tidak ada senior junior. Tidak ada sama. Nggak ada ketua BM, nggak ada ketua BLM dan nggak ada dekan di situ. Kita sama. Sama-sama relawan. Sama. Status kita sama. Saya kerja, saya mengangkat, saya membantu, sama persis yang dilakukan oleh anak saya. Apakah kemudian Pak D memilih jalan itu dan menginfluence mahasiswa anak-anak ini, Pak D? Apakah bagian juga daripada kritik karena mungkin lambatnya lembaga-lembaga bidang-bidang tertentu dalam mengorganisir ini? Kalau kita bicara ideal sebenarnya itu adalah pemberontakan. Bukan kritik tapi pemberontakan. Karena masyarakat itu tidak menuntut banyak. Dari pemimpinnya nggak menuntut banyak. Masyarakat itu tidak menuntut banyak pemimpinnya. Apa kalau begitu yang dituntut? Ketika ada musibah pemimpinnya hadir, memberi solusi. Masyarakat itu sangat harus memang hadir, Pak De. Harus dong. Kan ada kepala dinas, Pak De. Oh enggak, pemimpin harus hadir. Karena pemimpin itu menggerakkan. Kalau wali kota, gubernur hadir berbeda dengan kalau kepala dinas, camat, lurah yang itu hadir. Berbeda. Apalagi soal COVID, minimal secara psikologis. Rakyat itu tidak merasa ditinggal. Rakyat itu merasa tidak bekerja sendiri. Rakyat itu tidak merasa melawan sendiri. Itu sebenarnya. Nah, soal COVID, jujur aja, ya kita bicara. Saya sering ulang-ulang tapi di internal saya. Kita terbuka saja. Ya. Sejak 2018 saya diingatkan. Sama? Dinasehatilah sama orang tua di kampung. Baik. Nah, kalau lihat situasi, insting orang dulu itu kan kuat, Pak. Iya. Karena di dalamnya ada kejujuran, ada keikhlasan. Betul. Nah, suatu ketika itu akan ada peristiwa, tiba-tiba orang meninggal di jalan. Kita tidak tahu apa. Tapi itu bukan di Indonesia, nak. Tapi akan masuk ke Indonesia. Tapi sebelum masuk ke Indonesia, mungkin ada peristiwa-peristiwa besar, bentuknya bencana. Itu 2018. Makanya saya siap dari situ. Bahwa saya disampaikan itu, saya tahu itu, walaupun waktu itu rada-rada tidak percaya juga saya kan. 2018 nggak ada kejadian apa-apa. Betul. Ya, tiba-tiba terjadi Lombok. Betul, gempa bumi. Iya. Kira-kira 2 minggu setelah saya ditanya itu terjadi Lombok. Saya belum siap di situ. Makanya FTI mengirim cuma 6 ekor sapi ke Lombok untuk kurban. Iya. Bagi-bagi kurban. Setelah itu kan bulan berapa? September ya di Palu. September. Palu. Itu saya sudah siap. Makanya malam Sabtu terjadi di Palu. Hari Sabtu saya kumpulin relawan saya kasih nebis, Minggu malam sudah tiba di Palu. Siap. Gitu. Bencana mulai dari Jeneponto, Goa, Makassar, Maros, Baru, Enrekang. Insya Allah selalu ada FTI. Konawe Utara. Iya betul.
Ya. Jembatan sampai Iya. putus. Sampai di sana dengan mobil-mobilnya sampai. Men sudah siap untuk itu. Dan saya ingatkan, saya masih ingat teman-teman saya di kampus. Saya kumpulin dosen karyawan. Bulan 11 tahun 2019. Teman-teman semua karena bulan 12. Karena bulan 12 sudah beredar video dari Wuhan kan? Iya. Beredar video di Iya, Wuhan tiba-tiba. sebelum tahun baru. Ya kan? Iya. Bergelimpangan orang, tiba-tiba terkapar orang. That's right. Saya kumpulin. Teman-teman harus bersiap. Tapi saya tidak bicara itu. Iya. Ke depan sepertinya kondisi, saya masih bicara ekonomi, kondisi ekonomi. Ini bulan 12 sebelum Natal tahun baru, kita terima honor. Tolong teman-teman beli emas deh. Saya masih ingat harga emas waktu itu 460.000 Per gramnya. Iya. Sekarang sudah ke 1,1 Pak. Iya. Beli emas deh honornya. Terus bulan 1 nanti siapin sembako. Ini bulan 1, ini bulan 12 kita bicara. Bulan 1 nanti siapin sembako minimal sampai lebaran. Gitu-gitu. Jadi makanya kenapa FTI sebelum Ramadan bagi sembako. Ketika orang tidak ada bagi sembako. Mau lebaran bagi sembako. Sudah siap mahasiswa yang tinggal di Makassar bagi sembako. Saya siap untuk itu. Cuma kalau saya dulu bicara begitu, rasanya nggak ilmiah. Ya. Kalau nggak ilmiah nanti saya dikirangi dukun. Paranormal. Iya, paranormal. Padahal orang tua itu pengalaman hidupnya panjang. Nah, sementara kejadian-kejadian itu kan berulang, wujudnya aja yang berbeda. Nah itu yang ketika awal saya pun diingatkan lagi, nah hati-hati ini belum ada apa-apa, gelombang berikutnya lebih keras. Kira-kira 1 minggu lah setelah kejadian di Makassar itu sudah muncul. Kan tanggal 12 kami mulai bergerak. Tanggal 15 ada yang meninggal. Tanggal 15 itu, tanggal 12 mulai bergerak di kampus. Kegiatan pertama di luar kampus itu kan menyemprotkan hand sanitizer kepada seluruh supporter PSM. Iya. Dan itulah pertandingan terakhir, tanggal 15. Betul. Tanggal 19 Pak Gubernur mengumumkan bahwa ada kasus pertama yang meninggal tanggal 15. Yang Raja Wali. Iya. Nah, jadi kita sudah bergerak tanggal 12 Pak. Gitu ceritanya. Jadi ya pemimpin butuh insting, butuh naluri bos. Artinya kalau kita melihat, Kalau orang Bugis bilang tidak masih sisi lalu orang jadi pemimpin. Oh, itu, Ya. itu Iya. lain lagi. Betul. Ada memang sisi-sisinya. Iya. Ya. Artinya memang kondisi pemimpin kita di Indonesia secara umum atau bahkan lebih khusus ke Sulawesi Selatan masih banyak yang belum punya sisi pemimpin itu. Pemimpin itu kan takdir. Jadi pemimpin itu takdir Pak. Jadi takdir itu jangan dipaksakan. Ketika dipaksakan, ya kasar-kasarnya lah orang yang lagi seru bicarakan hari ini adalah soal dinasti lah. Oke. Ya, itu kan cenderung dipaksakan, memanfaatkan keadaan. Ya, Tapi kalau dia punya potensi, ya apapun alasannya saya kira. apapun Apapun alasan. alasannya. Tapi kalau dinasti, Sangat merusak demokrasi. karena kita berada pada era demokrasi, Era demokrasi. memberikan kesempatan kepada semua. Sebanyak-banyaknya orang dan seluas-luasnya orang untuk mencapai takdirnya. Jangan dipotong takdirnya orang dengan memaksakan bapakku gubernur, saya atau bapakku bupati, saya nak bupati, saya memaksakan keadaan. Itu berarti Anda memotong takdir orang yang. Dan ketika jadi memimpin, kan pesannya orang tua seperti itu Pak. Ketika ada musibah terjadi di suatu wilayah kita, apalagi kalau berulang, jangan tanya rakyatnya, tanya pemimpinnya, ada yang salah. Ingat dulu waktu di kampung ketika ada hama, tikus atau hama apa saja, dikumpul itu tokoh masyarakat. Geledah Kak, jangan sampai ada salah. Kepala desa ngomong begitu. Jangan. Kalau tidak hujan, musim hujan terus di kampung itu tidak hujan, digeledah semua rumah. Jangan sampai ada orang, maaf ya, hamil di luar nikah. Gitulah. Banyak kemaksiatan. Iya, kemaksiatan dan sebagainya. Jadi musibah itu tidak berdiri sendiri, musibah itu tidak serta-merta. Bukan persoalan bencana alam saja. Bukan. Ada persoalan itu tadi. Musibah itu kan peringatan. Kalau kaitannya dengan pemberontakan, yang tadi Pak disampaikan. Saya memberontak karena seolah-olah pemerintah selalu terlambat. Artinya kita butuh pemimpin cepat. Iya, kita butuh pemimpin bergerak cepat. Karena ya apa yang terjadi hari ini kan kita tidak
tidak mengantisipasinya dengan baik dari awal. Seolah-olah ini Pak De gemes sekali Pak De ya. Ya sangat gemes lah. Kayak aduh, tapi wewenang Pak De cuma hanya sampai FTI bos. Mestinya bisa diprediksi dengan menggunakan sains dan teknologi kan. Bulan 12 kita sudah ditunjukkan di Wuhan kan. Anies Baswedan sudah berteriak-teriak sejak Januari kan. That's right. Iya kan. Maret baru ada aktivitas kan. Itu pun setelah Jakarta bikin kan. Baru kita di Sulsel. Itu pun Sulsel baru Pak Gubernur. Daerah kabupaten nggak ada yang bergerak kan. Makanya tidak gemes. Ini soal kesehatan masyarakat. Soal keselamatan. Bukan cuma soal kesehatan. Soal keselamatan. Dan hati-hati. Keselamatan warga hari ini bisa membuat loss generasi kita 20-30 tahun yang akan datang. Fatal sekali kalau fatal lah. Hanya persoalan karena kelambatan ini. Kita masih ribut soal pendidikan hari ini. Betul. Pendidikan, model pendidikan yang kita belum sepakat sampai hari ini, model pendidikan yang tepat apa? Online-nya bentuknya bagaimana? Sangat tidak siap. Sangat tidak siap. Belum, ini krisis ekonomi, ini krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Banyak sekali, gara-gara ini kita lambat mengantisipasi. Banyak sekali anak-anak yang jago, jenius, cerdas dari kampus tidak bisa kemana-mana sekolah mencapai cita-citanya Pak. Pertama, mungkin takut. Kedua, tidak punya uang. Tidak punya kemampuan dan banyak. Apa tidak loss generasi kita nanti kalau tidak begitu Pak? Coba tanya semua kampus deh. Berapa yang gagal bayar per hari ini? Berapa banyak mahasiswa yang tidak mampu bayar kuliahnya hari ini? Ngeri Pak. Terlepas itu swasta ataupun negeri. Mau negeri mau swasta sama Pak Isa. Sama nasibnya? Sama nasibnya. Bukan soal mahal atau murah. Ini kondisi rakyat kita lagi susah Pak. Makan aja. Alhamdulillah kalau bisa makan Pak. Ini yang membuat saya gemes Pak Rijal. Gemes saya Pak. Saya berani ngomong begini karena saya rasakan. Saya lihat dan saya dengar. Contoh deh. Kalau ada tunggakan BPP SPP. Atau sekarang istilahnya lebih keren UKT Pak Rijal. UKT. 100 juta. Oke. Yang mampu membayar situ mungkin paling 40 juta Pak. Yang mampu terbayar. Berarti gagal bayar itu hampir 60% Pak. Coba deh panggil rektor-rektor di sini bicara. Pasti mengalami hal ini. Saya kasih contoh. Negeri itu tidak pernah menambah jadwal pembayaran Pak Rijal. Pak Rijal kuliah di negeri kan? Ya, negeri. Kalau tanggal sekian tutup, kalau tidak bayar cuti kan? Selesai. Ya kan? Ya. Sekarang nambah semua kan jadwal kan? Apa maksud? Apa maknanya itu Pak Rijal? Artinya memberi kesempatan ke warga untuk masih punya waktu berusaha agar bisa bayar. Yang kedua, sudah ditambah jadwalnya, bisa dicicil. Ya kan? Pernahkah ada kampus negeri bisa dicicil? Sekarang bisa kan? Bisa. Iya. Itu artinya apa Pak? Kalau saya dapati obrolannya Pak De dalam sebuah webinar kan ngobrol di Zoom itu. Anda dikatakan provokator dengan mengusung bahwa kita harus radikal, rektor harus radikal di situ mengambil kebijakan untuk kepentingan mahasiswa. Kira-kira baru berapa sebulan setengah mungkin COVID ini. Orang belum merasakan dampaknya. Ya kan? Saya ini dekan, saya ini dosen, saya ini berinteraksi dengan mahasiswa saya. Seluruh media sosial saya terbuka. Artinya seluruh keluhan-keluhan, diskusi saya dengan mahasiswa rasakan. Sebelum orang bicara UKT, saya sudah bilang, rektor harus radikal. Apa itu? Minimal mahasiswa lama ini untuk semester depan dipotong 50% UKT-nya. Ya kan? Untuk mahasiswa baru dipotong juga 1 semester saja kan? 1 semester berjalan kan? Dipotong juga 50%. Tapi kan saya dibilangin provokator. Faktanya hari ini berapa triliun uang yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk beasiswa UKT kan? Betul. UKT kan? Betul. Ya kan? Terus berapa banyak perguruan tinggi negeri sekarang melakukan pemotongan kan? Anda yang sampaikan itu Pak De itu menyinggung kampus sendiri atau semua? Saya singgung kampus saya dan seluruh kampus.
Anda cukup berani. Soal keberpihakan ini Pak. Soal masa depan anak muda kita Pak. Toh juga kampus sampai hari ini kan tidak bayar air, bayar listrik, ATK, uang perjalanan, honor-honor banyak bisa dikondisikan. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Kalau kita bicara masa depan generasi kita. Kumpulin aja dosen. Bapak Ibu dosen, syukur ya kita masih bisa terima gaji. Masih bisa. Ya. Honor-honor mungkin kita batasi, kita alihkan ya subsidi ke mahasiswa kita ya. Walaupun pedis, walaupun susah-susah, anggaplah begini Pak Rijal, semester depan ini 50% di diskon. Iya. Orang di kampung akan ada ekspektasi, ada harapan. Bahwa? Kuliah mau kena. Walaupun susah, tapi ada bisa kita usahakan karena anda potong di kampus Pak. Nah potong di kampus pembayaran. Tapi kalau tidak dipotong, mungkin orang tua bilang cuti monggo dulu nak. Susah betul ki ini. Ada dibayarkan belum tentu biaya kosmu nak, hidupmu sehari-hari nak. Betul. Iya kan gitu. Karena biaya tidak hanya soal biaya kuliah. Bukan soal UKT saja, banyak variabel lain Pak. Tempat tinggal, banyak operasional. Banyak sekali variabel. Belum bicara kesehatan. Belum bicara itu. Belum bicara kesehatan. Mungkin ada orang tua sekarang mampu biayai anaknya. Tapi bilang cuti monggo dulu nak. Karena saya jauh lebih jaga kesehatanmu dibandingkan cuti monggo dulu bantu mak dulu cari uang di sini nak. Di kampung. Karena belum stabil, belum melanda dan sebagainya. Itu kan. Itu semua itu yang harus dipertimbangkan. Saya bilang harus radikal. Rektor-rektor harus radikal. Karena pertimbangannya bukan sekarang, bukan 1 semester depan, tapi 15-20 tahun yang akan datang. Karena anak-anak cerdas ini. Anak orang baik semua, yang mau kuliah itu orang baik semua Pak. Semua orang yang dari kampung datang ke Makassar orang baik semua. Karena mau lanjut pendidikannya. Bahwa dia nakal di kampus itu lain soal. Itu lain soal. Lain soal, berarti ada proses yang salah. Adakah orang tidak baik mau kuliah Pak Rijal? Iya. Adakah bilang orang di kampung orang buntu kulu mau kuliah? Enggak. Semua yang mau ke Makassar atau kemana daerah mana kuliah pasti anak-anak yang punya ekspektasi masa depan. Terus kenapa setelah itu nakal? Mungkin salah bergaul atau salah proses atau salah didik, salah berteman dan sebagainya. Banyak variabel. Nah kalau kita lihat bicara pendidikan Pak De, ini kan sudah berapa hari, berapa bulan orang tidak masuk gara-gara menjaga kesehatan. Tidak apa-apa generasi kita bodoh Pak De demi menjaga kesehatannya. Karena saya lihat kementerian juga pusing, apalagi dinas, apalagi kepala daerah. Apa inovasi yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Pak Rijal, satu-satunya fakultas di UMI yang memajukan jadwal kuliahnya adalah saya. Mungkin seluruh Indonesia. Sorry Pak De, memajukan jadwal kuliah maksudnya? Dari 2019, ceritanya begini. Jadi saya selalu yakin itu bahwa kalau kita selalu berpikir untuk kepentingan orang banyak, maka Tuhan selalu memberi kita sinyal-sinyal baik. Apa itu sinyal baik? Ide-ide baik, pikiran-pikiran baik, inisiatif-inisiatif baik, langkah-langkah baik. Jadi 2019 itu kalau orang ingat, itu anak-anak mestinya ujian 2 minggu setelah Lebaran. 2 minggu setelah Lebaran, Yes. Maka sebelumnya di awal semester saya sudah kumpulkan dosen dan karyawan. Setelah itu saya dialog akademik mahasiswa perangkatan perjurusan. Capek memang. Perangkatan perjurusan. Saya dialog. Capek Pak. Tapi harus dilakukan. Harus saya lakukan. Apa yang saya lakukan? Kenapa? Mahasiswa saya bukan hanya orang Makassar, bukan hanya orang Sulawesi Selatan. Lebih banyak malah dari luar Sulawesi Selatan. Kalau dia naik pesawat pulang Lebaran, baru kembali lagi naik pesawat untuk ujian, baru sudah ujian kembali lagi libur, maka 3 kali naik pesawat. Ongkos. 3 kali naik pesawat ini setara dengan SPP-nya atau UKT-nya 1 semester. Cocok. Iya. Apalagi yang di luar Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Papua, NTB. Iya kan? Iya. Makanya saya bersepakat dengan mereka. Nah, kita kuliah lebih cepat ya dibanding fakultas yang lain ya. Kenapa Pak? Ini pertimbangannya. Oke Pak, setuju. Jadi mahasiswa saya sudah merencanakan libur 1 minggu sebelum Lebaran. Sudah beli tiket jauh-jauh sebelumnya. Karena kita sudah patok.
Pertemuan kita sebelum lebaran 15 kali dengan ujian 16 kali. Itu pun yang terjadi di 2020. Nah, dari 2014 Pak Rijal saya sudah siap teknologi. Pelan-pelan. Coba bisa diperhatikan. Bisa. 2016 saya sudah declare FTI menuju kampus digital. 2016. Silakan, itu resolusinya FTI 2016. Fakultas Teknologi Industri menuju kampus digital. Itu tadi, kalau selalu berpikir untuk orang banyak, selalu berpihak kepada mahasiswa, karyawan, dosen, pikiran kita benar-benar kita curahkan ke sana. Tuhan selalu kasih sentakan-sentakan pikiran. Ada-ada saja. Ada-ada saja. Keajaiban. Iya. Saya beli podcast sebelum COVID. Ya, jadi saya desain namanya dipertemukan oleh mahasiswa namanya Giswa 2017 yang sampai sekarang sukses membuat virtual reality, dan itulah yang efektif digunakan sekarang, laboratorium virtual reality. Artinya tidak bodoh jangan, malah bisa tambah cerdas, malah bisa tambah kreatif dengan adanya ini. Dengan adanya COVID, kalau kita bisa kelola dengan baik. Anak-anak kita tidak perlu di Makassar. Kita pembelajaran cari yang murah. Ya mahal lah kalau mau mengajar pakai Zoom Pak. Mahal lah. Bisa 40.000, 50.000 satu kali kuliah. Kuota. Iya kan? Berarti kalau 6 mata kuliahnya dalam 1 minggu bisa 300.000. Iya kan? 300.000 per minggu. Berapa? 16 kali pertemuan kali ini, mahal lah. Mahal. Coba pakai podcast. Coba ben semua mata kuliah podcast. Terus podcastnya suaranya, kalau mau dengar suara dengar di podcast. Iya. Spotify. Iya. Upload juga di YouTube. Di YouTube. Lebih murah mana? Bisa 3.000 rupiah. Sekarang banyak kartu yang menggratiskan YouTube. Iya, betul. Ini jadi soal cara. Jadi soal kreativitas kampus. Tapi banyak yang bilang pada ini tidak efektif karena tidak ada tatap langsung. Tetap langsung juga, kenapa? Karena kerja dosen. Nah banyak juga dosen begini jim bekerja. Tan. Sudah. Berarti ini anak-anak yang protes ini karena tidak ada odo-odonya, tidak sama-sama gebetannya mungkin. Bisa jadi yang protes itu karena dosennya di masa COVID ini tidak adaptif lewat digital. Oh, berarti dosen. Jadi dia tidak merasa menerima sesuatu. Tapi kalau dosen adaptif, iya, dengan mempergunakan banyak sarana dan prasarana, nggak ada tuh anak protes. Alhamdulillah saya nggak ada yang protes tuh. Untuk di FTI. Mahasiswa saya nggak ada tuh. Bagaimana di sana? Bisa pakai kuliah Bisa. Pakai LMS kampus bisa. Pakai Zoom bisa. Banyak cara. Jadi begini. Ini yang harus berubah dulu memang menghadapi situasi ini. Tidak ada jalan lain. Mindset, tidak ada jalan lain. Mindset. Dosennya, mahasiswanya harus berbeda. Harus. Apa yang untung sekarang Pak? Kuliahnya jalan, bisnisnya jalan. Bagi mahasiswa yang kreatif, banyak jualannya Pak. Betul. Online-nya Pak. Semua orang menghasilkan Pak. Betul. Menghasilkan mereka. Banyak mahasiswa saya juga seperti itu. Dan itu saya dorong terus. Anda mendorong terus itu? Saya dorong terus. Minimal cara dorong saya ya se-story. Promosikan. Itu sudah senang sekali. Sudah pasti. Banyak gitu. Jadi sebenarnya bukan mahasiswanya yang tidak dapat apa-apa. Saya curiga dosennya tidak memberi apa-apa. Bukan mahasiswanya. Bukan mahasiswanya yang tidak dapat apa-apa. Tapi dosennya yang tidak memberi apa-apa di era digital ini. Selemah-lemahnya Imang, saya kan sudah umumkan 2 tahun yang lalu. Bapak Ibu, saya bagikan laptop satu-satu dosen ya. Selemah-lemahnya Iman adalah PowerPoint. Saya sudah canangkan 2020 ini pembelajaran semester kemarin adalah selemah-lemahnya Iman adalah setengah waktu kuliah video. Tapi selemah-lemahnya Iman tadi PowerPoint. PPT. Ada kan anak sekarang suka belajar pakai PowerPoint, tapi coba putarkan video, baru diskusikan itu video. Video mata kuliah apa yang tidak ada sekarang? Semua ada. Nah sudah. Adakah contoh lain? Silakan bikin video sendiri. Minggu depan kita diskusikan. Lebih keren loh. Lebih tertantang loh untuk membuat sesuatu. Pak De, Anda merasa bahwa FTI perlu dicontoh?
Tidak, kampus belum. Kenapa? Masih jauh. Padahal Saya hanya sebagian kecil dari 13 fakultas. Saya hanya satu dari 13 fakultas yang ada di UMI. Artinya saya butuh supporting yang lebih kuat sebenarnya. Karena ini sistem. Antara fakultas saya dengan fakultas yang satu, antara fakultas saya dengan rektorat, itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Betul. Tetapi kalau stagnan, ya saya harus cari cara. Tidak boleh kita stagnan semua. Tapi bahwa butuh melejit, kita butuh melejit. Kalau ditopang oleh semuanya. Nanti kalau kita saling menopang, baru saya boleh katakan mungkin boleh menjadi salah satu contoh. Tapi kalau sekarang belum. Still proses. Belum bisa menjadi contoh. Kenapa? Karena kita belum menjadikan role model itu sebagai satu bagian perjalanan kampus kita secara keseluruhan. Oke. Masih parsial ke KFTI sendiri. Gitulah. Alright, time is over.